Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faika Hamidah dengan NIM D10112111100 Program Studi Teknik Sipil. Hari ini saya akan membawakan PowerPoint untuk seminar proposal saya yang berjudul Tinjauan Khusus Terhadap Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus atau SRPMK pada Wilayah Gempa Kecil untuk Bangunan Sekolah dengan Studi Kasus Kota Pontianak. Adapun hal-hal yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama ada bagian pendahuluan, kedua ada tinjauan pustaka, ketiga ada metodologi, yang keempat preliminary design, dan yang terakhir ada analisa struktur. Masuk ke bagian pertama, yaitu ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya ada 3, yaitu gempa bumi, bangunan vital, dan SRPMK. Sebagaimana semestinya, bangunan vital didesain khusus menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Tetapi mengingat berdasarkan peta gempa Indonesia pada tahun 2017, wilayah Kota Pontianak masuk ke daerah gempa kecil. Nah, untuk itu pada penelitian ini, adapun rumusan masalahnya, apakah penggunaan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK mutlak diperlukan untuk perancangan bangunan sekolah di Kota Pontianak mengingat risiko gempa yang rendah pada Kota Pontianak ini? Lalu yang kedua ada tujuan penelitian untuk mengevaluasi kebutuhan dan kelayakan penggunaan SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus untuk perancangan bangunan sekolah di Kota Pontianak. Adapun batasan masalah yang diberikan pada penelitian ini, yang pertama, tanahnya diasumsikan sebagai tanah lunak atau SE. Lalu penelitian ini hanya menganalisa upper structure ataupun struktur atas dan tidak menganalisa lower structure atau struktur bawah yang berupa pondasi. Lalu spesifikasi material yang digunakan, mutu beton adalah 30 MPa dan mutu baja rencana untuk tulangan utama 420 MPa, sedangkan tulangan sengkang yang digunakan adalah 280 MPa. Lalu perencanaan ini tidak mempertimbangkan tangga dan lift, tetapi tetap dilakukan void untuk tangga. Lalu pada penelitian ini hanya fokus ke gaya gravitasi dan juga gaya gempa, sehingga tidak mempertimbangkan beban angin yang bekerja. Lalu analisa menggunakan software ETAPS 2000 dan menggunakan batasan-batasan ataupun beban yang bekerja sesuai dengan SNI. Lalu ada data gedung. Nah, bangunan gedung ini menggunakan struktur untuk beton bertulang. Lalu fungsi gedungnya sebagai sekolah, jumlah lantai 5 lantai ditambah 1 dak. Lokasi penelitiannya di Kota Pontianak. Untuk panjang bangunan terdapat 2 bangunan pada penelitian ini. Yang pertama bangunan dengan lebar 18 meter, lalu yang kedua bangunan dengan lebar 28 meter. Untuk lebar bangunan adapun 30 meter dan juga 40 meter. Lalu tinggi lantai masing-masing 4 meter dan tinggi total bangunan 20 meter. Lalu spesifikasi material digunakan mutu beton FC 30 MPa dan mutu baja FY 420 MPa. Adapun tampak bangunan, yang pertama ada tampak depan, lalu ada tampak samping dan juga tampak belakang. Ini adalah struktur denah bangunan A dengan lebar masing-masing 6 meter untuk memanjang dan melintangnya masing-masing 6 meter menggunakan balok anak satu arah.
Ini adalah potongan arah X dikarenakan menggunakan balok anak sehingga terdapat potongan untuk balok anak, lalu untuk arah Y seperti ini. Lanjut denah bangunan yang kedua atau bangunan B. Ini bentangnya masing-masing 8 meter dengan balok anak 2 arah di 4 meter dan 4 meter. Ini pun ada potongan arah X dan arah Y-nya. Lalu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pembebanan, digunakan 3 beban mati, beban hidup, dan juga beban gempa. Untuk beban hidup, berat jenis beton bertulang adalah 24, lalu baja 78,5, dan plafon 0,48. Lalu untuk beban hidup, ada 2 jenis beban hidup yang digunakan, yaitu beban atap atau live roof, sebesar 4,79 kN per meter kuadrat. Dengan keterangan beban ini bisa direduksi. Lalu yang kedua ada beban ruang kelas. Beban ruang kelas ini sebesar 1,92 kN per meter kuadrat dan beban ini juga dapat direduksi. Lalu ada beban gempa. Nah, beban gempa ini ada 2, ada statis yang berupa static equivalent, lalu yang kedua ada response spectrum dan riwayat waktu atau time history. Nah, pada penelitian ini digunakan response spectrum berdasarkan peta gempa Indonesia. Nah, adapun langkah-langkah yang digunakan seperti keutamaan dan resiko gempa, lalu penentuan kategori desain seismik, penentuan SDS dan SD1, dan yang terakhir response spectrum. Adapun kombinasi pembebanan dasar yang digunakan yaitu yang pertama 1,4D, lalu yang kedua 1,2D ditambah 1,6 L ditambah 0,5 live roof atau rain. Lalu yang ketiga ada 1,2D ditambah 1,6 live roof atau rain ditambah L atau 0,5 wine. Yang keempat ada 1,2D ditambah 1W ditambah L ditambah 0,5 LR atau R. Lalu yang kelima ada 0,9D ditambah 1W. Lalu yang keenam ada 1,2D ditambah earthquake vertikal ditambah earthquake horizontal ditambah live ditambah 0,2S. Lalu yang ketujuh ada 0,9D dikurang earthquake vertikal ditambah earthquake horizontal. Masuk yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Berikut adalah alur penelitian. Yang pertama pengumpulan data berupa data gedung dan juga data tanah. Lalu ada perencanaan pendahuluan, dimensi, plat lantai, balok, dan juga kolom. Yang ketiga ada permodelan struktur. Yang pertama permodelan struktur dan yang kedua pembebanan struktur. Lalu analisa struktur seperti rasio partisipasi massa, faktor statis, gempa, lalu ketidakberaturan, ada horizontal dan vertikal, lalu pengaruh P delta. Lalu setelah itu dilakukan kontrol atau cek desain, dan kalau sudah oke, baru dilanjutkan ke perencanaan detail elemen struktur atau penulangan. Jika tidak oke, diulang dari permodelan struktur. Selanjutnya ada preliminary design, dimulai dari bangunan yang pertama, itu bangunan A. Adapun denah balok sebagai berikut, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bangunan A ini memiliki bentang masing-masing 6 meter dengan penggunaan balok anak satu arah. Berdasarkan SNI, tinggi untuk minimum balok ada untuk menerus satu sisi L per 18,5.
Lalu untuk menurut L/21, karena pada bangunan ini terdapat menurut satu sisi dan dua sisi, lalu saya gunakan dua-duanya. Didapat untuk satu sisi 324,324, untuk dua sisi 285,714. Saya gunakan yang terbesar, yaitu yang 324. Saya besarkan menjadi 19, jadi 600. Lalu untuk B-nya saya gunakan metode pendekatan, didapatlah B 300. Begitu juga untuk balok anak, saya gunakan 400 dan juga 200. Nah, selanjutnya karena ini menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus, ada beberapa kontrol persyaratan yang harus dipatuhi. Yang pertama, digunakan diameter rencana, yaitu 19 mm untuk tulangan utama, dan untuk tulangan bagi atau tulangan sengkang digunakan 10 meter. Lalu ada tebal selimut dan juga HB1, lalu D kolom dan juga LB1. Digunakanlah rumus 4 dalam kurung HB1 dikurang TS ditambah DT ditambah 0,5 DT. Didapat hasilnya lebih besar daripada 5.400, sehingga dimensi ini sudah memenuhi syarat untuk sistem rangka pemikul momen khusus. Lalu yang kedua, lebar penampang BW harus sekurangnya nilai terkecil dari 0,3 dan 250 mm. Pada kontrol ini hanya dilakukan pada balok induk, yaitu B1 dengan lebar 300 dan tinggi 600. B1 0,3H dapat 180 meter dengan BM minimalnya 250, sehingga lebar dari penampang B1 ini sudah oke. Lalu proyeksi lebar yang melampaui lebar kolom menumpu tidak boleh melebihi nilai terkecil dari C2 dan 0,75 C1 pada masing-masing sisi kolom. Lalu desain lebar kolom tidak melebihi dimensi terkecil kolom, sehingga syarat ini tidak perlu ditinjau. Lalu untuk dimensi pelat, dikarenakan pelatnya seragam, jadi hanya terdapat satu jenis pelat, yaitu pelat 1. Nah, untuk ini dihitung bentang versi arah X, yaitu 3.000 dikurang setengah H dan dikurang setengah dari H balok anak, sehingga LX dapat 2.600. Lalu untuk arah Y, LY-nya 6.000 dikurang setengah dikali height balok induk dan juga setengah dikurangi height balok induk atau 600, sehingga LX sama dengan 5.400. Nah, dapatlah hasil perbandingan rasionya 2,077. Dikarenakan ini lebih besar daripada 2, sehingga plat ini tergolong plat 2 arah. Plat 1 arah. Lalu kontrol dimensi minimal, H minimal adalah 120 mm, lalu LX per 24, maksudnya ini H rencana 120 mm, lalu satu ujung menerus digunakan LX per 24, 2.600 dibagi 24 didapat 108,33. Itu sudah lebih dari 120. Lalu untuk kedua ujung menerus dibagi 28 didapat hasil 92,957. Ini juga sudah lebih 120 melebihi ini, sehingga plat rencana 120 dapat digunakan. Lalu untuk denah kolom digunakan tribut tari area sebesar 3 meter dari balok induk masing-masing, seperti ini. Lalu perencanaan kolom dihitung antara beban hidup dan beban mati. Beban matinya di total, sehingga dapatlah pembebanan sebesar 2.724,73584. Nah, ini adalah